Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa, SMK hebat. Selamat siang kepada seluruh calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Pangandaran. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan pada kita semua, serta sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Sebelum menyampaikan materi dalam kegiatan MPLS ini, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu, karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Prabowo Habibur Rahman. Saya guru di sini di SMK Negeri 1 Pangandaran, mengajar di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam kegiatan MPLS ini, materi yang akan saya sampaikan pada kalian semuanya yaitu mengenai pendidikan anti korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa korupsi dapat menyebabkan kelumpuhan dalam sistem berbangsa negara kita. Kenapa demikian? Karena korupsi itu bisa diibaratkan seperti tubuh manusia yang di dalamnya ada sebuah penyakit yaitu kanker, akan menggerogoti dari dalam. Jadi korupsi itu seperti penyakit kanker yang menggerogoti negara kita dari dalam, yang walaupun sedikit demi sedikit tapi lama-lama akan menyebabkan kematian kepada manusia, kalau korupsi itu kepada negara. Pendidikan anti korupsi terdapat pembelajaran baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, peserta didik diharapkan mampu memahami apa itu anti korupsi, agar dalam kegiatan sehari-harinya, baik di instansinya maupun di lembaga negara maupun lembaga pemerintah, dapat menghindari kegiatan korupsi tersebut. Selain secara umum, ada juga secara khusus, yaitu 1. Ada konsep korupsi, 2. Anti korupsi, yang ketiga gratifikasi, dan yang keempat yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, korupsi dapat diartikan sebagai perilaku tidak jujur yang di dalamnya terdapat sebuah kebusukan, keburukan, penggelapan, pemalsuan, serta tindakan-tindakan amoralis. Kemudian, di sini akan saya sampaikan beberapa bentuk dari korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu 1. Merugikan keuangan negara. Contohnya yaitu seseorang yang memperkaya diri sendiri dengan hasil menyalahgunakan kewenangan. Yang kedua yaitu suap menyuap. Contohnya memberi atau menjanjikan jabatan pada seseorang. Yang ketiga yaitu menyalahgunakan jabatannya. Contohnya sengaja merusak atau menghilangkan barang bukti.
Yang keempat yaitu pemerasan. Contoh di sini yaitu bisa memaksa seseorang dengan kekuasaannya. Yang kelima yaitu kecurangan. Contohnya membuat bangunan yang tidak sesuai dengan speknya. Dan yang keempat, bentuk kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Contohnya melaporkan pembelian barang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketujuh sendiri yaitu gratifikasi. Contohnya yaitu memberikan hadiah karena ada hal yang diinginkan. Perlu kita ketahui bahwa korupsi dapat menghambat kemajuan bangsa dan negara. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa korupsi itu seperti kanker dalam tubuh manusia. Maka dari itu diharapkan para peserta didik dapat menghindari kegiatan korupsi tersebut dari semenjak dini. Karena para peserta didik baru SMK Negeri 1 Pangandaran merupakan calon-calon generasi penerus bangsa. Bagaimana kalau generasi penerus bangsa banyak yang korupsi? Sama aja akan membunuh negara kita sendiri. Kemudian dalam sanksinya, korupsi terdapat dalam pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu 1. Yaitu penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Yang kedua yaitu hukuman denda, paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, itulah mengenai pendidikan anti korupsi. Kemudian yang terakhir yang perlu saya tanamkan pada kalian calon peserta didik baru, mudah-mudahan kalian bisa menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana kalian cara menghindari kegiatan korupsi tersebut. Yaitu caranya 1, yaitu dengan bersikap jujur. Yang kedua peduli. Yang ketiga mandiri. Yang keempat disiplin. Yang kelima tanggung jawab. Yang selanjutnya ada kerja keras, hidup sederhana, berani, dan siap menegakkan keadilan. Jika hal tersebut bisa kalian tanamkan dalam kegiatan sehari-hari, mudah-mudahan dapat mencegah kegiatan korupsi. Serta yang paling utama dalam hal pencegahan korupsi yaitu apakah kita berani jujur? Kenapa harus jujur? Karena jujur merupakan langkah awal dalam mencegah dan memberantas korupsi. Terima kasih. Demikian materi pendidikan anti korupsi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Salam SMK bisa, SMK hebat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.